Sungguh semua amal itu bergantung kepada niatnya. Dan niat itulah yang menjadikan kita mendapat ukuran pahala. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua diukur berdasarkan kemampuan dari pekerjaan aktivitasnya, bukan pada niat, maka keadilan Allah di sini seakan tidak tampak. Berpikir yang salah. Maksud ayat Quran ini, orang sholat saja ada kemungkinan salahnya, apalagi yang nggak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menggabungkan salat sunnah tahiyatul masjid sama qobliyah dan puasa Senin Kamis sama puasa Ayyamul Bid? Masya Allah, ini aliran jamaah. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Paket hemat, ya, pulsa 10.000 yang penting bisa teleponan dan internet. Baik, boleh saja untuk sholat maksudnya. Tapi ibadah itu pertama, saya dasari dulu tergantung kepada niat. Dalilnya di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, ya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amal itu bergantung kepada niatnya, dan niat itulah yang menjadikan kita mendapat ukuran pahala. Jadi bukan kepada pekerjaan, ingat, ini dasar yang pertama, tapi lebih kepada ukuran niatnya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua diukur berdasarkan kemampuan dari pekerjaan aktivitasnya, bukan pada niat, maka keadilan Allah di sini seakan tidak tampak. Contoh, kalau orang kaya diukur dari kekayaannya, berapa dia bisa berinfak, maka bagaimana dengan si miskin yang kemudian ingin berinfak pula, atau si cukup yang ingin memberikan bagian dari hartanya? Tentu kalau dilihat dari berapa yang dikeluarkan, maka Masya Allah orang kaya akan punya banyak potensi untuk mengeluarkan. Yang penting mau 1 juta, 2 juta, 1 miliar. Tapi ukurannya menjadi abstrak di situ. Karena niat yang diberikan belum tentu sama. Yang kaya mungkin ngasihnya 1 miliar, tapi spanduknya dari Sabang sampai Merauke. Dibikin, diinfokan sana sini gitu kan. Ya, yang mungkin cukup dia hanya berikan 100.000, 200.000, tapi keikhlasannya sangat luar biasa. Ya, bahkan ada orang yang memang segitu punyanya. Nabung-nabung dulu, kumpul-kumpul dulu, kepakai sebagian, sisa tinggal 1.000, itu pun bagian yang logamnya gitu kan. Ya, tapi kan keikhlasannya luar biasa, sampai mau dimasukin kotak tuh dijaga supaya nggak bunyi. Gitu, kan? Masuk gitu. Nah, karena itu ukuran paling indahnya berada kepada niat. Dan niat itu nanti yang menjadikan ukuran benar tidaknya di sisi Allah serta pahalanya. Sama orang sholat juga bukan berapa banyak rakaat dia tunaikan ketika menunaikan sholat sunnah misalnya. Bahkan sholat fardu pun diukurnya itu bukan bagaimana kemudian kita terlihat bagus, tidak. Tapi ukuran utama yang paling baik itu niatnya. Baru yang lainnya menyusulkan di situ. Makanya ada orang yang kelihatan sholat bagus, bacaannya indah, gerakannya seakan-akan juga terlihat lama. Tapi persoalannya ada di niat, itu dikecam oleh Allah. Bahkan turun ayat. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Oh, hati-hati, orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat. Wah, cara berpikirnya mesti begitu ya. Jangan digunakan logika orang liberal. Orang liberal itu suka dibolak-balik gitu. Ya, kaki di kepala, kepala di kaki gitu kan. Jadi nggak nyambung tuh. Nah, jadi otaknya ditaruh di kaki, kakinya ditaruh di kepala. Jadi nggak nyambung, ditertukarnya terlampau jauh. Ya tuh lihat, sholat kan bisa celaka, lebih baik nggak sholat katanya. Kan? Nah, ini cara berpikir yang salah. Maksud ayat Quran ini, orang sholat saja ada kemungkinan salahnya, apalagi yang nggak sholat. Begitu cara memahaminya. Nah, kenapa dia celaka? Kenapa dia kemudian bisa salah? Teruskan ayatnya. Ya, alladzina hum yura'un. Bukan semua orang sholat, tapi orang yang ria dalam sholatnya. Apa itu ria, teman-teman sekalian? Ria itu sederhana, ingin dilihat orang. Ibadah itu ukurannya ihsan, lawannya ria. Ihsan itu ingin dilihat Allah. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau jadikan semua aktivitas sebagai ibadah.
Ketika engkau tunaikan, rasakan Allah melihatmu, ingin dilihat Allah supaya sempurna ibadah kita. Sama persis ketika Anda bekerja, ingin diawasi oleh pengawas, supervisor, atau pimpinan. Bukankah saat berada di samping pimpinan Anda serius menunaikan pekerjaan Anda? Nah sama ketika kita sholat, rasakan kita itu diawasi Allah walaupun tak mampu melihatnya. Sehingga perasaan kita khusyuk. Jadi kalau Anda sholat ingin baik, pahala ingin banyak, maka niatkan sholat itu karena Allah. Rasakan yang melihat kita Allah. Lawannya ria. Ria itu menunaikan sholat, perasaan pengen dilihat orang. Di bacaan baru takbir, Allahu Akbar. Ya tiba-tiba datang orang di samping, jadi lama gitu kan. Biasa baca kulhu, sekarang jadi yasin kan, misalnya panjang. Lalu cuma tahiyatul masjid. Bisa kan. Nah itu yang seperti itu, ini jadi persoalan. Nah sekarang kalau niatnya sudah bagus, tergantung sekarang mengembalikan kepada apa yang ditunaikan. Nah fungsi niat yang kedua, selain jadi ukuran keikhlasan adalah menentukan jenis ibadah apa yang dikerjakan itu. Kalau dalam sholat maka niat membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Misal, apa perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat fardu? Dalam tadi 2 rakaat kita. Ada 2 rakaat sebelum fajar, ada 2 rakaat fajar subuhnya. Kan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang kan sholatnya sama dengan yang subuhnya. Dari segi rakaatnya 2 rakaat. Dari segi rukun syaratnya sama-sama terpenuhi. Artinya apa? Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, ada iftitah, sama-sama iftitah, ada al-fatihah, ada suratnya, semua sama. Apa yang membedakan? Niat. Maka niat itu membedakan apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Zuhur dengan asar sama-sama 4. Apalagi kalau di jama'. Jama' takdim misalnya, ditarik kemudian asar ke zuhur, sama-sama 4. Di qashar juga sama-sama 2. Apa yang membedakan? Padahal dikerjakan di waktu yang sama. Keduanya berseling setelah yang satu, yang kedua. Apa yang membedakan di antara keduanya? Niat. Nah, dalam konteks ini pun ada di antara sholat itu yang dalam fikih sebetulnya banyak persepsi yang kurang tepat di masyarakat. Contoh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sebetulnya rumusan fikihnya mengambil dari hadis Nabi adalah setiap sholat yang ditunaikan saat Anda masuk ke masjid sebelum duduk. Sholat apa saja. 2 rakaat paling minimalnya. Sholat apa saja. Ini sebetulnya semua jenis sholat ketika Anda sebelum duduk di masjid itu sudah sah termasuk tahiyatul masjid nama umumnya. Apapun jenisnya itu bebas. Misal ada sholat sunnah wudhu, ada boleh. Atau masuk ketika masuk pas bagian sholat sunnah qabliyah, tunaikan. Itu sudah otomatis tahiyatul masjid. Ya hadis Nabi sederhana. Ketika ada seorang bernama Sulaik dari Gotofan. Masuk kemudian ke masjid Nabi. Dia masuk, tiba-tiba langsung duduk. Kata Nabi dengan kalimat umum, idza dakhala ahadukumul masjida ya wa yuridu an yajlisa fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika seorang di antara kalian akan masuk masjid dan berniat untuk duduk, maka jangan langsung duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Coba lihat bahasa Nabi di sini, indah sekali. Nabi tahu yang masuk itu si fulan, tapi dibuat kalimatnya umum. Supaya manusia, orang-orang di sekitarannya tidak langsung menganggap orang itu keliru lantas menyalahkan dia. Itu bahasa Nabi itu indah, dibuat contoh yang umum. Bisa saja Nabi mengatakan, oi, misalkan sholat dulu, sholat, bisa. Ya, tapi dibuat kalimatnya umum. Ya, persis seperti begini, siapa yang ingin ke toilet silahkan misalnya keluar dari pintu mana saja. Padahal yang keluar yang itu misalkan, bisa saja. Atau yang itu, umum. Jelas ya? Nah ini adalah satu gambaran contoh dari Nabi SAW mengajarkan keteladanan pada kita semua. Tapi poinnya, jika Anda ingin masuk masjid dan duduk di situ, maka tunaikan sholat 2 rakaat. Nabi nggak pernah merinci sholat apa. Sehingga para ulama ahli fikih sepakat, apapun yang ditunaikan saat masuk masjid, baik itu qabliyah dari sholat fardu, atau sholat mutlak, atau bahkan sholat tersendiri, yang ditunaikan sebelum Anda duduk niat i'tikaf, maka nama umumnya apa? Tahiyatul masjid. Ya kecuali saat masuk Masjid Al-Haram, maka itu boleh kemudian diganti dengan tawaf. Tawaf sunnah. Jadi kalau Anda masuk Masjidil Haram, ingin menunaikan kemudian tawaf, ya tawaf sebagai ganti tahiyatul masjid, silahkan. Tawaf, setelah itu bisa langsung duduk, Anda bisa ngaji, Anda bisa berzikir dan sebagainya. Di tahiyatul masjid, ya itu nama umum bagi setiap sholat yang kemudian ditunaikan di masjid saat masuk kemudian pertama kali dan sebelum ditunaikan untuk i'tikaf atau duduk sementara waktu di masjid. Jenisnya bisa bebas, bisa qabliyah sekali lagi, ya bisa kemudian juga sholat mutlak. Mutlak itu yang tidak menyertai sholat fardu secara umumnya. Ya misal
ada sholat wudhu, ya, ada sholat duha, bisa mendekat kepada sholat fardu seperti sebelum asar, ya, sebelum asar. Itu bukan rawatib sifatnya, ya, bukan rawatib karena tidak mengiringi langsung, ya, tapi ada pahalanya 4 rakaat di situ. Ya, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rahimallahu ra'an ya shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seorang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar. Jelas sampai sini? Baik. Ustadz, tapi saya ingin niatkan khusus tahiyatul masjid. Boleh, silahkan aja, gak ada masalah. Kalau waktunya masih mencukupi, misalnya datang sebelum subuh. Ya, tiba-tiba misalnya azan. Ya Allahu Akbar, tunggu sebentar azan. Terus Anda pengen sholat khusus tahiyatul masjid, boleh. 2 rakaat, selesai. Setelah itu kemudian Anda misalnya ingin tunaikan qobliyah subuhnya, boleh, gak ada masalah, silahkan. Tapi kalau waktu sudah mepet misalnya, mepet-mepet tinggal 2 menit lagi masuk kepada sholat fardu, sudah niatkan untuk qabliyah subuhnya, maka di situ sudah otomatis masuk ke dalam tahiyatul masjidnya.